Ibu, selamat bertemu di dalam ibadah wanita, ibadah online sore hari ini. Ya, setiap hari Selasa kita pasti beribadah di gereja. Dan walaupun kita di rumah, kita tetap bisa beribadah bersama-sama. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami akan bersama-sama belajar tentang firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hikmat bijaksana untuk menangkap kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam kehidupan kami. Sebab itu firman Allah adalah Allah sendiri yang akan memberkati kami sore hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik ibu-ibu, sore hari ini firman Tuhan tentang mujizat di tengah-tengah kesulitan atau krisis. Ya. Pada saat-saat ini banyak kita yang sedang mengalami keadaan yang sulit. Ya. Bagi orang-orang yang mampu tidak begitu terasa, tetapi bagi kita yang ekonomi pas-pasan, hari-hari ini merupakan hari-hari yang sulit. Ya. Apalagi jika ada di tengah-tengah keluarga kita yang di PHK atau mengalami proyek yang tidak jalan, atau kita mungkin sedang berdagang dan tidak laku, semuanya itu mendatangkan kesulitan, ya. Sehingga seringkali kita menunggu dan menunggu kapan pemulihan itu akan terjadi, kapan waktu yang seperti yang lalu akan terjadi lagi. Tetapi kita melihat firman Tuhan yang selalu memberikan pengharapan kepada kita. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8, ayat 7 sampai dengan 15 saya akan bacakan firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, kita melihat mujizat di tengah-tengah krisis. Peristiwa janda Sarfat ini sering sudah kita dengar, ya, bahwa ketaatan janda Sarfat ini yang membuat Tuhan memberikan mujizat dalam kehidupannya. Ya. Kalau kita lihat di sini, sepertinya Elia ini memaksa janda ini untuk memberikan makan, sedangkan makan yang diberikan oleh Elia itu hanya dimakan ibu dan anaknya, setelah itu mati. Tetapi Elia minta roti itu kepada janda Sarfat. Ya, sepertinya Elia ini memaksa dan tidak tahu diri. Tetapi itulah firman yang disampaikan Tuhan kepada Elia, dan Elia menyampaikan kepada perempuan itu. Ibu-ibu yang kekasih, mengapa perempuan ini dipelihara oleh Tuhan pada masa-masa sulit?
Karena perempuan janda Sarfat ini, seorang janda ini dengan anaknya memiliki ketaatan. Apa sih ketaatan? Ketaatan yaitu totalitas melakukan firman Tuhan. Yang kedua, ketaatan itu menyerah apapun yang terjadi, menyerah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan yang ketiga, melakukan dengan tepat dan benar apa yang Tuhan perintahkan. Hal ini tidak mudah. Tentunya ada pergolakan di hati janda Sarfat ini. Kalau saya berikan roti itu, roti yang terakhir ini kepada Elia, pasti dia akan mati dengan anaknya. Tetapi ketaatan itu mengalahkan segala kekhawatiran di dalam hidupnya, segala ketakutan di dalam hidupnya. Apalagi Elia mengatakan, jangan takut, buatlah untuk aku, maka Tuhan akan memelihara. Jadi di sini kita belajar dari janda Sarfat ini, belajar taat kepada firman Tuhan. Pada masa-masa yang sulit ini, saya akan memberikan satu kesaksian. Ada satu keluarga yang saya tahu persis keluarga ini dalam keadaan yang memprihatinkan. Waktu minggu kemarin, keluarga ini membawa persembahan kepada kami karena mereka berkata, saya ibadah di rumah, tapi persembahan ini harus saya bawa ke gereja, diserahkan kepada kami hamba Tuhan. Saya tahu persis keadaannya. Itu membuat saya terenyuh, membuat saya terharu dengan apa yang dilakukan oleh keluarga ini dalam keadaan yang memprihatinkan. Dan lalu saya berdoa, dan akhirnya saya mendapatkan firman Tuhan ini. Ketaatan itu suatu totalitas untuk melakukan firman Allah. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya dalam keadaan kekurangan, bagaimana saya memberi, bagaimana saya mengembalikan milik Tuhan. Tuhan, saya dalam keadaan kesulitan. Tetapi ketaatan janda Sarfat ini mengalahkan segala kekhawatiran dan ketakutannya untuk menjalani hidup, ya. Dan akibat ketaatan dari dari janda Sarfat ini, Tuhan memelihara sampai pada waktu kelaparan itu selesai. Ya, saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan, bukan saja taat berkorban, taat memuji Tuhan, taat menyembah Tuhan, di masa-masa yang sulit ini Tuhan pasti akan memelihara sampai masa COVID-19 ini selesai, ya. Ada doa-doa yang teriakan yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan di masa kesulitan. Kita baca Mazmur 25 ayat 17. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Ini mungkin yang diteriakkan oleh beberapa jemaat yang sedang mengalami kesulitan, ya. Keluarkanlah aku, lapangkanlah hatiku yang sesak menghadapi keadaan hari-hari ini, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku, ya. Saya katakan memang hal ini hal yang sangat menyedihkan sekali, ya. Keluarkan aku dari kesulitanku, ya. Kesulitan ini sepertinya mengungkung kita, menekan kita, sehingga seringkali kita berdoa seperti itu. Bukan saja menghadapi masa-masa pada waktu Corona 19, mungkin pada saat-saat kita sakit, pada saat-saat kita mengalami satu masalah, kita akan berkata, keluarkanlah aku dari kesulitanku, Tuhan. Ya, Raja Daud berteriak seperti ini, keluarkan aku dari kesulitanku. Memang hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Memang hanya Dia satu-satunya Allah yang sanggup menolong kita, ya. Janji Tuhan kepada kita baca dalam Mazmur 119 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya lah aku.
Tuhan memelihara orang-orang lemah. Janda Sarfat ini termasuk orang-orang yang sederhana, ya. Dia nggak punya apa-apa lagi, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti. Ya, janda yang sangat sederhana. Ya. Lain halnya kalau janda kaya, nggak masalah, ya. Nggak masalah kalau Elia minta kepada janda yang kaya, nggak masalah. Tetapi janda Sarfat ini janda yang sangat sederhana, yang Elia minta roti itu kepada janda ini. Saudaraku yang kekasih, mungkin hari-hari ini Tuhan minta sesuatu dari kita. Sesuatu dari kita yang mungkin kita punya hanya sedikit. Saya ketika menerima persembahan dari keluarga ini, saya benar-benar terenyuh. Karena saya tahu keadaan keluarga ini sangat memprihatinkan. Musibah banjir kemarin sudah menerpa mereka. Keadaan seperti ini menerpa mereka. Sehingga waktu menerima itu, saya nggak sanggup lagi berbicara. Karena saya tahu betapa dia ingin melakukan firman Tuhan dengan taat dalam keadaan yang sulit ini. Dan lalu setelah saya mendengarkan membaca firman Tuhan ini, saya menaikkan doa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah keluarga ini di tengah-tengah krisis. Adakanlah mujizat bagi keluarga ini. Sehingga saya percaya keluarga ini, tidak saya sebutkan namanya, keluarga ini akan melampaui masa-masa yang sulit ini, dipenuhi dengan mujizat Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Ibu-ibu yang kekasih, banyak yang Tuhan ingin perbuat dalam kehidupan kita. Ketaatan kita berdoa, ketaatan kita melayani Tuhan. Saya rindu untuk kita tetap melayani Tuhan. Bahkan saya yakin hari-hari ini kita semua ibu-ibu yang biasa melayani Tuhan dan sekarang tinggal di rumah, beberapa saat ini saya bisa membayangkan betapa rindunya ibu-ibu semua melayani Tuhan. Betapa rindunya kita semua melayani Tuhan. Betapa rindunya kita berkumpul bersama-sama untuk melayani Tuhan. Tetapi kita mau flashback, ya. Ketika dulu banyak waktu, apakah tidak ada virus corona, apakah kita setia dan taat melayani Tuhan? Kadang kita diberikan jadwal, kita mengelak. Kita diberikan tugas, kita mengeluh. Kadang kita diberikan tugas-tugas, kita mengoper sana, mengoper sini. Tetapi dalam masa-masa seperti ini kita mulai berkata, Tuhan, aku ingin melayani Engkau. Gak apa-apa. Walaupun mungkin sekarang dalam keadaan seperti ini kita baru berteriak kepada Tuhan, Tuhan pun menghargai kerinduan kita semuanya. Sebab itu ibu-ibu, dalam melampaui masa-masa yang sulit ini, ketaatan itu penting. Belajar dari janda Sarfat, taat melakukan firman Tuhan, maka kita akan menerima mujizat Tuhan. Taat untuk berkorban. Mungkin kita memiliki sedikit, kita berbagi kepada orang lain. Kita melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, kita mau kerjakan. Supaya mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup memelihara kita, Tuhan sanggup menolong kita, bahkan Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah kami mau belajar taat akan firman Tuhan. Seringkali kami begitu egosentris, hanya mementingkan diri kami sendiri Tuhan. Tetapi kami lupa melihat kepada orang lain yang mungkin sedang menderita, orang lain yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan berkati kami Tuhan. Teriak kami mungkin hari-hari ini bagi sebagian anak-anak-Mu. Mohon berkat dari Tuhan. Teriakan kami mungkin sudah naik ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarnya. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang selalu mendengar doa kami. Bahkan bukan saja mendengar, tetapi Engkau sanggup mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengerti sekarang untuk mendapatkan mujizat dari Tuhan.
kami belajar taat kepadamu Tuhan. Belajar taat beribadah, belajar taat berdoa, belajar taat menyembah Engkau, belajar taat melayani Engkau. Pelayanan itu bukan saja di depan jemaat yang banyak Tuhan, tetapi pelayanan kami secara pribadi kepadamu itu juga penting Tuhan. Karena saat-saat ini Engkau sedang mengajarkan kami untuk kami melayani Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarga yang sudah memberkati kami. Kami tahu persis keadaannya, tetapi Tuhan Engkau menaruhkan ketaatan di dalam keluarga ini. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan. Adakan mujizat-Mu di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kebesaran-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu dan pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu tidak bisa Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, tetapi yang hamba-Mu bisa sampaikan kepada Tuhan, hamba-Mu hanya mendoakan kiranya Tuhan memelihara seluruh sidang jemaat GPDI Philadelphia. Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka di tengah-tengah masa yang sulit ini. Mereka tahu mengucap syukur, mereka tahu Tuhan untuk berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.